Perkenalkan, nama saya Sabina Etienne Mawani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Citra Sumiati Nisa, absen 3. Perkenalkan, saya Rizka Amanda, absen 19. Perkenalkan, saya Dinamo Fazlia Rahma, absen 1. Perkenalkan, saya Sita Kitania, absen 25. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum, yang pertama ada belerang, minyak tanah, gula, bubuk agar-agar, deterjen, dan juga air. Lalu alat yang digunakan adalah 1 sendok makan, 1 sendok teh, tempat untuk mencampur bahan-bahan, dan juga lumpang. Yang pertama, kita akan membuat saus belerang. Langkah yang pertama, campurkan 1 sendok gula dan 1 sendok belerang ke dalam lumpang. Langkah yang kedua, gerus campuran tersebut sampai halus. Setelah halus, letakkan hasil campuran tersebut pada wadah A. Masukkan hasil campuran yang ada pada wadah A sebanyak 1 sendok dan tambahkan 1 sendok gula. Gerus sampai halus. Langkah selanjutnya, masukkan hasil campuran yang ada pada wadah B sebanyak 1 sendok dan tambahkan 1 sendok gula. Gerus sampai halus. Setelah halus, letakkan hasil campuran tersebut pada wadah C. Langkah selanjutnya, masukkan hasil campuran yang ada pada wadah C sebanyak 1 sendok dan tambahkan 1 sendok gula. Gerus sampai halus. Setelah halus, letakkan hasil campuran tersebut pada wadah D. Lalu, masukkan hasil campuran yang ada pada wadah D sebanyak 1 sendok dan tambahkan 1 sendok gula. Gerus sampai halus. Setelah halus, letakkan hasil campuran tersebut pada wadah E. Tuangkan sedikit dari campuran yang ada pada gelas E ke dalam gelas yang sudah disediakan. Beri 50 ml air dan jangan lupa diaduk. Suling cairan tersebut guna memastikan tidak ada endapan. Ini adalah hasil dari praktikum pertama sel belerang.
Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yakni gula, bubuk agar-agar, dan alat untuk mengaduk. Langkah yang kedua, masukkan bubuk agar-agar dan gula ke dalam wadah yang sudah berisi air. Langkah yang ketiga, aduk cairan tersebut sehingga tercampur merata. Langkah yang keempat, panaskan campuran tersebut sampai mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa matikan alat pemanas. Langkah yang terakhir, letakkan cairan tersebut pada wadah yang sudah disediakan. Dinginkan cairan tersebut untuk memperoleh gel agar-agar. Ini merupakan hasil dari sol agar-agar. Agar-agar merupakan contoh dari koloid. Mengapa demikian? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul-molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian, saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar tersebut merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Yang ketiga, membuat emulsi minyak dalam air. Langkah yang pertama, masukkan 5 ml air ke dalam wadah. Lalu, tambahkan 1 ml minyak tanah. Langkah selanjutnya, goncangkan tabung dengan keras. Kemudian, letakkan tabung dan perhatikan apa yang terjadi. Campuran minyak dan air tidak bisa menyatu karena minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Saat air dan minyak diguncangkan dalam sebuah botol, memang akan terlihat bercampur untuk beberapa saat. Setelah itu, keduanya akan mulai berpisah lagi. Dan dari praktikum yang sudah kami lakukan, terbukti bahwa setelah diguncangkan, minyak akan pecah menjadi manik-manik kecil dan akan bersatu kembali dengan minyak lainnya dan berpisah dengan air. Hal ini karena molekul air saling menarik satu sama lain, sedangkan minyak akan saling menempel, kemudian membentuk dua lapisan. Langkah selanjutnya, masukkan 5 ml air ke dalam tabung lain. Tambahkan 1 ml minyak tanah. Lalu, tambahkan 1 ml larutan deterjen. Langkah selanjutnya, goncangkan tabung tersebut dengan keras. Langkah yang terakhir, letakkan tabung tersebut dan perhatikan apa yang terjadi. Hasil dari campuran minyak, air, dan deterjen ketika digabung adalah deterjen tertarik pada air dan minyak sehingga membantu semuanya untuk bergabung. Baik sabun maupun deterjen memiliki rantai molekul hidrofobik atau rantai molekul yang tidak suka air dan molekul hidrofilik atau rantai molekul yang suka air, yang artinya salah satu ujung molekul akan tertarik ke air sementara ujung lainnya mengikat minyak. Kedua ujung ini bekerja sama mengangkat minyak dan menahannya di dalam air. Sekian praktikum dari kelompok 1. Summa salam.